mikrofon wireless ya. Karena mikrofon aku itu kan udah rusak ya teman-teman, karena udah lama banget. HP yang biasa aku pakai bikin konten itu ada HP aku yang lama, HP zaman aku kuliah ya. Kalau bikin konten itu jelek kameranya ya, nggak bagus, kurang bagus. Harus ganti HP atau ganti mikrofon. Kalau ganti HP agak amsyong ya teman-teman ya. Teman-teman ya, jadi jangan beranggapan saya maksudnya nggak sayang sama mertua, nggak sayang sama keluarga, nggak seperti itu. Karena apa? Saya juga belum ada pendapatan kan teman-teman ya. Terus kita juga mengandalkan dari suami, terus habis kita hancur-hancuran ekonomi kita 3 tahun belakang kan masih menyisakan hutang yang lumayan banyak. Jadi kita pelan-pelan nyicil bayar hutang satu-satu. Itu saya bilang ke mama, mohon bersabar dulu, kita memang lagi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Dan aku berharapnya mama mau mengerti, dan alhamdulillah mama mengerti banget ya teman-teman ya, mama mengerti banget. Dan beliau ngomong ya sudah, tidak apa-apa, memang kehidupan seperti itu, nggak perlu disesali. Dan mama juga bilang apapun yang terjadi beliau tetap ikut kita gitu. Assalamualaikum, salam, halo sahabat Dalikan Family, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan di setiap urusannya. Perkenalkan, saya Riri, saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang putri. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Mama juga sudah siap-siap mau berangkat kerja, kayak teman udah aku antar sekolah. Hari ini mama request mau dibuatkan itu teman-teman, apa, cincau Dawet ya. Kebetulan daun cincau aku juga sudah lumayan subur dan waktunya dipetik. Jadi aku nanti mau panen daun cincau terus bikin cincau. Ya sudah teman-teman, ikutin terus aja kegiatan kita hari ini ya. Semoga video-video dari kita bisa menginspirasi teman-teman semua. Aku masih nunggu mama masih itu teman-teman, mama masih mandi. Jadi sebelum aku panen, aku nungguin mama dulu. Karena nanti aku yang panen, mama komplain. Mama tuh paling suka diajak panen-panen sebenarnya. Tapi maunya panennya di depan, kalau di belakang nggak mau. Karena banyak kerikil kecil-kecil ya, takutnya jatuh teman-teman. Saya nungguin mama dulu ya, selesai mandi. Sambil nungguin mama, aku mau unboxing ini ya teman-teman ya, mikrofon wireless ya. Karena mikrofon aku itu kan udah rusak ya teman-teman, karena udah lama banget. HP yang biasa aku bikin konten itu ada HP aku yang lama, HP zaman aku kuliah ya. Tahun berapa itu aku lupa teman-teman. Aku beli itu tahun 2012 kalau nggak 2013. Aku nggak pakai HP ini karena HP ini walaupun ini baru ya, baru sekitar 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau dibilang baru juga enggak, maksudnya udah produksi lama, tapi baru dibelikan suami sekitar 3 tahun yang lalu waktu aku ulang tahun, hadiah ulang tahun dari suami. Cuman ini sayangnya kameranya itu buram teman-teman. Jadi kalau bikin konten itu jelek kameranya ya, nggak bagus, kurang bagus. Masih bagus yang HP aku yang lama. Terus karena mikrofon aku yang biasa aku pakai, mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari 2 tahun yang lalu itu tahu ya, aku sering pakai mikrofon. Nah itu mikrofonnya rusak teman-teman. Dan kemarin ini aku coba di HP aku. Aduh sayang. Ada Mbak suami. Permisi. Yang aku pakai di HP aku ya teman-teman, yang di HP lama itu rusak. Nah ini kemarin begitu sampai ini aku coba di HP ini, ternyata dia nggak support dong teman-teman. Dan aku coba juga di HP aku yang lama, ternyata nggak support. Makanya aku tuh pusing ini aku harus ganti HP atau ganti mikrofon. Kalau ganti HP agak amsyong ya teman-teman ya. Aduh, aku agak pusing ini. Sebenarnya bukan unboxing sih, tapi lebih ke cerita ya. Ini sebenarnya ini untuk mikrofonnya itu bisa dipakai, cuma saya nggak support ke kedua HP aku teman-teman. Aku juga bingung kenapa nggak support di HP aku ini ya.
Ini aku pakai HP Oppo ya teman-teman. Waktu aku tanya ke pembelinya, katanya support untuk HP yang apa kemarin namanya, aku lupa. Untuk Androidnya berapa gitu lupa aku. Sebentar tak lihat ya dulu. Nah, untuk versi Androidnya itu ternyata baru 9 ya teman-teman ya. Dan versi Color OS-nya itu ternyata 6 teman-teman, jadi nggak bisa support. Tapi ya sudah, nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini aku belinya nek dibilang mahal juga lumayan mahal untuk aku ya teman-teman ya. Untuk aku, karena aku nyisikan ini hampir 1 bulan uangnya. Ini aku beli kemarin berapa ya, sekitar 300 lebih lah, 350-an. Itu plus ongkir ya. Ini aku dapat sebenarnya dapat dua mikrofon juga ya, terus ada baterainya juga. Tapi ya itu ternyata nggak support di HP aku, karena HP aku memang tidak memenuhi syarat. HP aku tidak memenuhi syarat untuk pakai ini. Gitu ya teman-teman. Terus aku cari versi yang punya aku, yang biasa aku pakai itu, ternyata dia sekarang sudah nggak ada teman-teman. Ya wes, jadinya wes ini nanti dimuseumkan dulu, dipakai kalau nanti sudah ganti HP aja. Kapan ganti HP-nya ya wes nggak tahu ya teman-teman ya. Nggak tahu, masih mengumpulkan uang. Kemarin aku sempat ada yang komen ya, dikatain seperti ini teman-teman, Mbak masaknya kok menu desa terus, katanya masaknya menu desa, menu kampung terus, kasihan mamahnya dikasih makan tahu tempe. Ya gimana ya teman-teman ya, wes iklan lagi, Pak suami lewat terus, kenapa sayang mau duduk sini dah? Nggak mau lagi di depan ya suami. Sebenarnya gini teman-teman ya, nggak ada ceritanya seorang anak itu tidak ingin memberikan yang terbaik buat orang tua. Cuman untuk saat ini kita mampunya, bisanya ya seperti itu gitu loh. Aku pun juga sudah bilang ke mama, aku juga udah minta maaf ke mama. Maksud kita seperti ini, untuk saat ini kita mampunya, kita bisanya ngasih mama, atau kita bisanya ngopeni dalam arti tanda kutip ya, itu memang apa adanya. Kalaupun mungkin ada momen-momen tertentu ulang tahun segala macem kayak gitu, memang biasanya aku masak-masak teman-teman. Terus ada bilang gini lagi, aku tuh sampai ketawa ya bacanya. Aku nggak marah, cuma aku ketawa aja sih. Ada yang bilang kan gajinya itu besar gini-gini dan bla 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 dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui, walaupun channel aku ini sudah monetisasi, tapi untuk pendapatan aku belum dapat ya teman-teman ya. Karena apa? YouTube itu sekarang mengeluarkan peraturan terbaru, gaji YouTube atau reward untuk YouTube itu bisa turun kalau ada saldo di YouTube itu lebih dari 1,3 juta. Misal 1.320.000 atau 1.310.000 itu baru bisa turun gajinya teman-teman. Sementara aku belum mencapai target itu. Karena apa? Karena memang viewers aku masih sedikit teman-teman. Jadi gaji YouTube itu ditentukan dari viewers. Viewers itu adalah berapa banyak orang yang nonton video kita. Kalau video satu, kan setiap video beda-beda ya teman-teman ya. 1 RPM itu adalah pendapatan yang didapatkan dalam satu video. Kalau RPM-nya itu beda-beda setiap video, tergantung durasinya juga, tergantung seberapa banyak yang nonton. Kalau misalkan satu video itu RPM-nya ada yang 20.000, ada yang 17.000, itu per 1.000 penonton. Kalau misalkan penonton aku di bawah 1.000, bahkan di bawah 500, ya berarti nggak sampai segitu teman-teman untuk satu videonya. Jadi jangan selalu mindset kita itu apa ya, setiap YouTuber itu pasti gajinya besar, nggak seperti itu ya teman-teman. Apalagi aku itu bikin YouTube itu benar-benar dari nol ya, benar-benar tanpa bantuan siapapun. Aku juga nggak kenal YouTuber yang di luar sana, keluarga aku juga nggak ada yang jadi YouTuber. Jadi ibarat kata aku nggak ada yang ngatrol teman-teman. Beda lagi sama YouTuber yang sekarang itu lagi booming ya, kan dia mungkin adiknya, kakaknya, atau mungkin iparnya itu banyak yang jadi YouTuber yang sudah besar, yang sudah punya nama, terus dia bisa promosiin adik-adiknya untuk bikin YouTube dan sebagainya. Nah, salah satu keuntungan mereka kan seperti itu. Kalau aku memang benar-benar nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi aku memang benar-benar bikin YouTube itu dari nol.
gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya. Sebentar, saya ngeli-ngeli apa udah. Terima kasih. Ini nggak apa-apa, berangkat ya sudah. Udah, ngecoplok nih. Ya sudah, mas nggak apa-apa aku ini udah. Berangkat kerja. Dadah sayang. Kalau mit mama mandi loh. Yang? Oh, itu di belakang. Iklan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar aku tuh mulai dari nol. Aku ibarat kata aku babat ala sendiri. Ibarat orang mau bikin rumah, aku tuh bikin pondasi sendiri. Aku itu benar-benar yang bikin pondasi sendiri, cetak kayunya sendiri, masak kayu sendiri, ngaduk semen sendiri, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi jangan disamakan, setiap konten kreator sekali bikin video walaupun mungkin subscribe-nya sudah banyak berarti pendapatan juga banyak, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi is okay, nggak apa-apa, itu kita sharing aja ya biar teman-teman juga tahu. Jadi jangan bilang dikasih makan itu orang tuanya gini. Seperti teman-teman yang ketahui juga, suami aku tuh nggak kerja kan udah hampir 1 tahun lebih. Dan usaha kita hancur semuanya kena COVID, dan kita juga rumah sampai ngontrak-ngontrak teman-teman. Jadi memang luar biasa, 3 tahun ke belakang itu luar biasa banget buat kita. Jujur ekonomi kita goncang yang luar biasa, sangat-sangat goncang sekali. Dan aku juga pada posisi tidak bisa kerja karena aku juga sakit, yang akhirnya sampai detik ini aku harus terus berobat teman-teman. Jadi maksud aku gini, untuk masalah ekonomi aku nggak terlalu yang gimana sih teman-teman ya. Yang penting anak bisa sekolah, yang penting mama, suami, anak, dan aku pribadi itu sehat gitu aja teman-teman. Kalau masalah ekonomi mau kita makan pakai tahu tempe atau kerupuk atau sambal sekalipun itu nggak masalah buat aku gitu loh. Kalau aku sama suami memang nggak pilih-pilih makanan ya teman-teman ya. Kalau untuk mama juga nggak pilih-pilih makanan, cuman aku itu selalu berusaha untuk gimana caranya supaya anak dan mama itu tercukupi gizinya, walaupun mungkin nggak setiap hari aku bikin konten masak ya teman-teman ya. Dan aku tuh bersyukur banget, mertua aku itu bukan tipikal orang yang aku masakin apa gitu nggak mau, walaupun dulu latar belakang mama itu bukan orang yang kalangan menengah ke bawah, bukan teman-teman. Mama itu termasuk orang yang kaya kalau di Kota Madiun, tapi ya memang roda itu kan berputar ya teman-teman ya. Kita nggak bisa menyalahkan masa lalu, kita nggak bisa menyalahkan apa yang sudah terjadi ke belakang. Alhamdulillahnya aku tuh bersyukurnya mama itu begitu keadaan kita down, mama itu bisa menerima. Dan mama juga, aku sama suami udah bilang ke mama, keadaan kita sekarang seperti ini. Aku sama suami juga minta maaf kalau misalkan mama mungkin kurang nyaman di saat ikut kita. Aku juga sempat nawarin mama untuk ikut taci ya, untuk ikut cecenya suami, tapi mama nggak mau teman-teman. Mama nggak mau dan lebih memilih ikut kita. Ya sudah, saya bilang ke mama, mohon bersabar dulu, kita memang lagi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Dan aku berharapnya mama mau mengerti, dan alhamdulillah mama mengerti banget ya teman-teman ya. Mama mengerti banget, dan beliau ngomong ya sudah, tidak apa-apa, memang kehidupan seperti itu, nggak perlu disesali. Dan mama juga bilang apapun yang terjadi beliau tetap ikut kita gitu teman-teman. Tapi yang penting adalah saya, suami, mertua, dan juga anak itu sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang, adalah kesehatan teman-teman ya. Karena kalau kita sehat, kita mau melakukan apapun itu insya Allah pembawaannya akan enak. Entah itu kerja juga kita akan lebih enteng, kita melakukan apapun itu kalau sudah ikhlas, ada di taraf yang benar-benar ikhlas, itu kita udah nggak mikir yang namanya besok makan apa, terus besok gimana, nggak bisa ini, nggak bisa itu, enggak ya teman-teman. Kebetulan aku dan suami itu satu visi, satu misi, kita satu pemikiran. Aku kalau sama suami itu pasti menerapkan deep talk ya, kita setiap malam itu pasti kita ngobrol. Saya sama suami bilang saling menguatkan, namanya rezeki akan mengikuti. Yang penting kita
aku, suami, anak dan mertua itu sehat, itu yang pertama. Kedua, wes ibarat kata kalau orang Jawa bilang gak gager padu, gak berantem, gak ada masalah, udah ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah ekonomi kita nggak terlalu yang pikirkan gimana, kita ada ya syukur alhamdulillah, nggak ada juga ya udah kita cari gitu loh. Jadi nggak terlalu masalah gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan saya maksudnya nggak sayang sama mertua, nggak sayang sama keluarga, nggak seperti itu. Karena apa, saya juga belum ada pendapatan kan teman-teman ya. Terus kita juga mengandalkan dari suami, terus habis kita hancur-hancuran ekonomi kita 3 tahun belakang kan masih menyisakan hutang yang lumayan banyak. Jadi kita pelan-pelan nyicil bayar hutang satu-satu, itu yang lebih penting ya teman-teman. Jadi kalau untuk makan ya bisa adanya gitu loh. Aduh aku mau mewek. Ya sudah teman-teman, ini nanti ceritanya makin melebar kemana-mana. Intinya seperti itu ya, tidak ada namanya anak yang ingin apa ya, tidak ada anak yang ingin orang tuanya susah, itu nggak ada ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi seperti itu, walaupun aku cuma anak mantu, tapi apa ya, bisa teman-teman nilai sendiri lah seperti apa saya dan mertua kayak gitu. Ini mama masih mandi lumayan lama. Mama kalau mandi lumayan lama ya. Ini tadi tripod aku patah teman-teman. Ini tadi waktu aku mau bikin video tripod aku patah. Dan sekarang aku nggak bisa pakai tripod. Itu aku mewek. Aduh, pagi-pagi udah mewek. Sebenarnya sedih ya kalau baca komen kayak gitu ya. Maksud aku gini loh, ya balik itu lagi, siapa sih yang nggak pengen membahagiakan orang tua ya teman-teman ya. Apalagi aku juga udah nggak punya orang tua, terus kakak-kakak aku itu semuanya nggak ada yang di Jawa. Jadi aku bener-bener saudara itu cuma sama si Sandi pun udah jarang pulang ke sini ya kalau nggak libur. Jadi rasanya kayak gimana gitu. Ini tadi aku minta tolong suami untuk benerin ya, untuk biar dibenerin sama suami, ternyata nggak bisa teman-teman, patah lagi ya. Sudah, ini sebenarnya udah patah 2 kali, atasnya udah patah, bawah patah. Ini tadi bawahnya disolder tetap nggak bisa ya. Sudah, ini harus dimuseumkan berarti ya. Sekarang aku pakai tripodnya itu pakai itu teman-teman, apa, kardus. Kardus aku itu ya, aku tumpuk, aku taruh buat nyenderin HP. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, seadanya. Toh kalau nggak ada tripod juga nggak apa-apa ya, masih bisa bikin konten teman-teman. Jadi akhirnya ini kita museumkan. Sebenarnya sayang ya, untuk bisa beli ini aku ngumpulin selama 2 bulan teman-teman, ya Allah. Tapi ya sudah, ternyata nggak bisa dipakai. Terus aku pakai di HP-nya Kathleen juga nggak bisa. HP-nya Kathleen sebenarnya support, tapi karena kameranya Kathleen itu sudah, HP-nya kan sudah pecah semua ya teman-teman. Nggak bisa. Jadi yang belakang juga buat ngerekam itu nggak bisa. Padahal support sebenarnya kalau HP-nya Kathleen. Kita mau benerin belum bisa juga ya, mau benerin HP-nya Kathleen. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini kita simpen aja. Kita simpen, nanti suatu saat kita gunakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan curhatan aku pagi ini. Tolong jangan diambil hati curhatan aku. Pagi-pagi wis mewek ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support Daily Time Family. Terima kasih sudah terus kasih kita doa, kasih kita motivasi. Di balik komen teman-teman yang mungkin ada 1-2 orang yang kurang berkenan buat aku, tapi aku welcome aja nerimanya, karena aku tahu namanya kolom komentar itu bebas ya, orang mau berkomentar apapun bebas. Yang penting ya itu tidak sara teman-teman ya. Kalau masalah lain-lain aku masih oke, masih memahami gitu ya teman-teman ya. Terima kasih dukungannya, supportnya, komentar baiknya, komentar buruknya, wes pokoknya apapun itu terima kasih buat teman-teman semua. Mama udah selesai mandi. Sudah. Mau panen cincau? Ya, ayo. Ayo. Mama excited sekali mau panen cincau. Ya. Pakai wadah itu aja. Iya. Minum dulu. Oke.
Ayo Pak, panen cincau. Panen cincau. Yang depan-depan aja. Dari depan aja mah. Enggak, ini dalam enggak toh? Depan aja. Enggak ya, depannya ini sing ala-ala tak buang. Daunnya kering-kering. Oh, harusnya dipotong itu mah wesan mah. Iya, di bawah ya. Iya, itu semua yang sini juga enggak apa-apa mah dipotong dah. Dari sini loh dipotong del ngono piye? Oh, nanti mati. Lah yang dalam ada sih kan? Dalam aja kok di mama. Iya. Oh, enggak boleh. Ya wes enggak apa-apa. Dibantuin po ndak? Ya, Iya terserah katanya tak bantuin saya sebentar. ya, tapi mesti anu Enggak apa-apa tak bantuin. Masih ngedit, mama sekarang tahu ya bahasa ngedit. Masih ngerekam. Nggak usah banyak-banyak mah, nggak usah sampai full, banyak banget toh. Ini tak bantuin mama dulu teman-teman. Ya, tuh gini ya. Tuh wes ayu. Ini bagi teman-teman yang rumahnya Kota Madiun, kalau mau ngambil nggak apa-apa ya teman-teman ya, gratis, free, benihnya juga boleh, bibitnya juga boleh diambil ya, nggak usah bayar, ngambil lo sepuasnya. Karena kalau kita konsumsi sendiri juga terlalu banyak teman-teman ya, kita juga nggak bakalan habis segini banyaknya. Ini sekali dipetik kayak gitu terus sanai, sorane enteke mah. lah ya, lah anu apa kemarin tuh anak sekolah laki minta ya Oh laki. laki buat tak tanyain bisa Mungkin di rumah dia ada mungkin. iya pernah buat ya. Ya di rumah paling punya daunnya cincau, jadi dia pengen, nggak apa-apa, pokoknya siapa aja yang minta suruh ngambil, nek mau bibit ya disuruh ngambil sebatangnya. Karena ini cara tanamnya juga mudah ya teman-teman ya. Cik Ian lupa orang tak bibit mama. Nanti nek pas koko ke Surabaya, cangking no. Enggak, ditaruh di Tante Lili. Minta ditaruh di Tante Lili ae gitu loh. Tapi aku lupa teman-teman ya. Sepupunya suami itu minta suruh bibit no, tapi aku tuh lupa mau bibit no itu lupa. Sudah segitu cukup mas. Udah banyak itu. Udah cukup mas. Belum. Cukup lah, nggak banyak ini sudah cukup ya teman-teman ya, segini ya. Ting ting. Bikin cincau tuh, mama nggak mau berhenti itu kan. Oh, malah mau dibersihkan sekalian kata mama. Nanti sore bang udah habis mandi loh mama. Tuh yang di dalam itu juga full ya teman-teman ya. Full banyak sekali tuh, cantik. Tapi kalau yang di dalam ini yang di dalam ini ya mah apa itu daunnya itu nggak selebar yang di luar ya, kenapa coba? Nah yang di luar tuh lebar-lebar kayak gini loh teman-teman ya, lebar-lebar kayak gini, tapi yang di dalam itu kecil-kecil. Iya Kurang panas apa? kayak enggak deh, terlalu banyak, yang terlalu full mah yang sini kayak ya dipetik tambahin sedikit lagi ya wes enggak apa-apa. Iya. Jadi biar keambil juga daunnya. Yang diambilin yang luar tok, jadi yang luar itu bisa besar-besar. Yang itu di belakang mama tempatnya. Pewanan kayak gini rayu gitu no, sewenang ya. Ini bikinnya mudah sekali ya teman-teman ya. Cukup dicuci, terus habis itu dikasih air dingin, terus dirames-rames, udah gitu aja. Air dinginnya air mateng ya, terus dirames-rames, disaring. Bisa disaring pakai kain atau pakai itu teman-teman, pakai saringan biasa itu juga bisa ya. Udah selesai.
Jadi simple kalau bikin cincau itu. Udah dapat segini ya, sudah lumayan banyak. Nanti kalau kurang kapan-kapan bisa bikin lagi. Udah, kita tinggal masak mah. Ya. Mama mau ngapain? Iya, tak sabunnya. Oh alah, awas keblegong loh, mah. Hati-hati licin loh sendalnya. Iya. Mama itu nggak bisa diem ya teman-teman ya. Mama itu nggak bisa diem. Iya, kemarin dapat itu. Lah iya, wes Wah, nggak bisa diem. Aku juga nggak mau larang ya. Larang tiwas percuma. Biar aktivitas juga. Dengan begitu Mama kan ada kegiatan lain gitu loh. ya. Jadi malah lebih sehat. Enggak bisa. Nih dapat. Lah ya. Tapi Mama itu kemana-mana kalau nggak sama aku nggak mau. Diajak Cece aja dia nggak mau. Cece ipar ya. Diajak kakak iparku aja nggak mau. Maunya ya sama aku wae. Cincaunya sudah dapat lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini aku nggak petik banyak-banyak. Ini sudah lebih dari cukup. Mama lanjut nyapu di depan. Ini sudah lebih dari cukup ya. Nanti misalkan kurang kapan-kapan kita bisa bikin lagi teman-teman. Kita ambil secukupnya aja ya. Terus untuk videonya, untuk video aku bikin cincau kayaknya nggak aku share karena aku sudah sering sekali berkali-kali bikin ini ya, cincau dawet ya teman-teman ya. Ini cukup kita cuci, aku ulangi biar teman-teman tahu. Ini cukup kita cuci dengan air bersih. Habis itu kita kasih air matang teman-teman, bisa air galon, air rebusan atau apa terserah, yang penting air matang, dingin aja, nggak perlu yang hangat ataupun panas. Habis itu kita rames-rames atau bisa juga di blender. Kalau aku lebih suka aku remas-remas gitu ya teman-teman ya. Kalau di blender nanti buihnya, busanya dia akan keikut, itu agak susah ya untuk ngebuangnya. Kalau aku lebih suka aku remas-remas gitu ya. Habis itu kita saring dengan saringan kain. Kalau nggak punya saringan kain juga pakai saringan biasa aja. Habis itu sudah selesai, kita diamkan 2 jam sudah jadi gitu ya teman-teman ya. Ya. Untuk takaran airnya itu biasanya aku pakai 1 gelas teman-teman. 1 gelas sampai 1,5 gelas, tergantung teman-teman mau kekentalan yang seperti apa. Kalau sebanyak ini aku biasanya pakai 1,5 gelas ya teman-teman. Ini kira-kira sekitar 300 sampai 400 gram. Itu aku cuma pakai air 1,5 gelas. 1 gelas bimbing itu ya, aku lebihkan setengah. Sudah gitu aja teman-teman, tinggal kita bikinkan kuah. Kalau kuahnya kan biasa aja ya, dari kuah santan sama gula pasir dan juga gula merah, dikasih sedikit garam. Sudah gitu aja teman-teman. Ini dijamin mantap sekali, dijamin mantul. Ini bisa untuk meredakan panas dalam juga ya. Ya wes teman-teman, sekian dulu vlog dari kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia ngikutin kegiatan kita. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe. Dan jadikan Daily dan Family menjadi salah satu channel kesukaan teman-teman semua. Thank you so much for watching. Try to be better and bye guys. Monggo teman-teman yang rumahnya sekitaran Kota Madiun, monggo pinarak. Kalau mau ngambil daunnya boleh, mau ngambil bibitnya juga boleh, mau ngambil dua-duanya juga boleh ya. Karena ini memang banyak banget dan kita nggak habis ya, nggak bakalan habis juga kita konsumsi sendiri.